Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala Ramadan syahra siyam wa syahra qiyam. Wa sholli ala rasulillahi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wasallim. Untayan syukur yang tiada terukur kepada Zat yang Maha Ghafur. Segala puji yang tiada bertepi kehadirat-Ilahi Rabbi. Selawat serta salam tercurah kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bro dan sis dimanapun berada, alhamdulillah kita patut syukuri kita sudah masuk di pertengahan Ramadan di tanggal 17 Ramadan. Alhamdulillah. Sekarang kita sedang berada di Pantai Ling di Kepulauan Ambon. Kita menikmati alam sekitar sambil kita mengaji 5-10 menit. Kita sering berdoa. Di setiap doa kita, setiap hari kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah saya kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, serta jauhkanlah saya dari api neraka. Lalu pertanyaannya, hal apa yang bisa kita lakukan dan dijauhkan dari api neraka? Jawabannya pasti bersumber dari hadis. Kata Nabi dalam hadisnya, barang siapa yang ingin terhindar dari api neraka, maka kullu hayyin lain syahlin qaribin minan nar. Kata Nabi, maka milikilah sifat hayyin, yaitu rendah hati, lain lemah lembut, sahlin memudahkan, dan qaribim minan nas, yaitu dekat kepada manusia. Bro dan sis, saya akan jelaskan sedikit tentang keempat ini. Yang pertama, hayyin, yaitu lemah lembut. Maaf, rendah hati. Rendah hati ini diibaratkan orang yang memiliki sifat rendah hati. Ketika dia hadir, kehadirannya ini sejuk menyejukkan, tenang menenangkan, teduh meneduhkan. Dan dia tidak temperamental, tidak gampang emosi. Dia dapat mengendalikan emosinya. Kenapa bisa demikian? Jawabannya karena dari hati. Seseorang yang bersumber dari hati, ketika hatinya tenang, itu perilakunya dapat menunjukkan sifat hayyin, yaitu rendah hati. Sebagaimana yang tercantum dalam surat Ar-Ra'd ayat 28, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Yaitu orang-orang yang beriman yang hatinya menjadi tentram karena mengingat Allah. Dan ingatlah hanya dengan mengingat Allah, maka hati akan menjadi tentram. Nah, ini yang mendasari, menjadi pondasi seseorang memiliki sifat hayyin, karena ketenangan hatinya, karena dia banyak mengingat Allah. Orang yang mengingat Allah itu berefek buat dirinya dan berefek buat orang lain yang mendengarnya. Kita pernah tahu waktu itu Nabi hampir dibunuh oleh musuhnya ketika Nabi sedang beristirahat di bawah pohon yang adem, terus jauh dari jangkauan para sahabat. Nabi didekati oleh musuhnya. Nabi ditodongkan pedang dan musuhnya itu berkata, "Wahai Muhammad, siapakah yang bisa menolongmu?" Nabi dengan tenang berkata,
Allah, ketenangan Nabi menyampaikan kalimat Allah itu sampai ke hati musuh dan menggetarkan musuh, masuk ke pembuluh darah musuh. Seketika pedang yang ia pegang terjatuh. Nabi memanfaatkan momen itu, diambil pedangnya dan diacungkan kembali kepada musuh, ke leher musuh. Kata Nabi, siapakah yang dapat menolongmu? Dia berkata, tidak ada Muhammad. Akhirnya Nabi memaafkan, disuruh pergi musuhnya itu. Tidak terdengar berapa lama, ia pun masuk Islam. Nah, jamaah dimanapun sis dan bro berada, yang kedua yang dapat terhindar dari api neraka yaitu sifat layyin, lemah lembut, sopan santun. Perkataan dan perbuatan orang yang memiliki sifat layyin itu tidak menyakiti, tidak menyudutkan, tidak memojokkan, tidak memalukan. Orang yang memiliki sifat lain ini, dia dapat menyesuaikan ketika dia berinteraksi dengan teman-teman atau orang-orang di sekitarnya. Sifat lain lahir dari kasih sayang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Tidak kami utus engkau wahai Muhammad kecuali memberikan rasa kasih sayang bagi seluruh alam. Nah, lain lahir dari sifat kasih sayang. Kita tahu Nabi betapa sayang kepada umatnya. Kita tahu ada suatu riwayat yang kita pernah dengar mungkin, Nabi setiap harinya menyuapi orang buta. Setiap Nabi menyuapkan suap demi suap, itu orang buta selalu mengumpat Nabi. Wah, Muhammad orangnya kayak gini, dia pembohong segala macam. Tapi Nabi terus dengan kasih sayang menyuapi orang buta itu. Sampai Nabi meninggal, amaliyah itu digantikan oleh Abu Bakar. Abu Bakar menyuapi orang buta itu. Dan orang buta itu tahu tidak biasanya, kok lain perlakuannya. Akhirnya dia bertanya, siapakah engkau? Saya Abu Bakar. Kemana orang biasa yang menyuapiku? Orang itu sudah tiada. Wah, dia merasa rindu orang buta ini, karena perlakuan untuk menyuapinya beda dengan Abu Bakar. Kata orang ini, orang yang buta, siapakah yang dahulu biasa menyuapiku? Itu adalah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang buta itu langsung kaget. Ya Allah, berarti yang biasa saya umpat, saya caci, saya maki, dia ternyata yang paling baik terhadapku, menyuapiku dengan kasih sayang. Akhirnya dia bilang, wahai Abu Bakar, saksikanlah, aku bersyahadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang buta itu pun akhirnya masuk Islam. Kasih sayang yang bisa menyentuh kepada seseorang yang ada di sekitar kita, dan akhirnya dia memiliki sifat lain. Yang ketiga yang dapat terhindar dari api neraka yaitu sifat syahlin, memudahkan. Nah, kita sering mendengar kalau memang bisa dipersulit, kenapa dimudahkan? Kalau misalkan bisa dimudahkan, kenapa dipersulit? Yang benar, kenapa kalau misalnya dimudahkan, kenapa dipersulit? Itu mudah buat diri kita sendiri ataupun orang lain. Contoh mudah buat diri kita sendiri. Ketika kita mendapatkan masalah, ada beberapa solusi. Cari solusi yang paling mudah. Jangan solusi yang ribet-ribet, yang itu membuat kita nggak bisa menyelesaikan masalah kita sendiri akhirnya. Nah, begitupun ketika ada orang lain meminta solusi buat masalahnya, kita berikan, kita mudahkan. Atau dia punya beban hidup, kita bantu, kita mudahkan beban hidup dia, dan sebagainya. Baik pikiran kita, tenaga kita, maupun materi kita mudahkan orang-orang, kita mudahkan saudara-saudara kita.
Karena ini memang Nabi pun mencontohkan demikian. Nabi selalu memudahkan para sahabat, para orang kafir yang mungkin dia baru mu'alaf masuk ke dalam Islam, itu Nabi mudahkan. Agar dia dalam beribadah kepada Allah pun merasa ini loh Islam enak, dalam melakukan sesuatu nggak ribet dan sebagainya. Akhirnya dia makin beriman, makin cinta ke Allah dan kepada nabinya. Jamaah dimanapun berada, yang terakhir yaitu sifat qaribin minan nas, yaitu akrab kepada manusia. Ini akrab kepada manusia ini kan memang di aktivitas kita sehari-hari, kita tidak lepas dari manusia yang lain. Kalau ketika ada seorang yang hadir yang dia memang sudah akrab, supel, kita senang bawaannya. Oh, ada si fulan datang, senang bikinin kopi misalkan. Ada si fulan, coba cari apa makanan, apa yang kita bisa kasih. Kehadirannya enak di tengah-tengah kita, akrab. Nah, inilah yang dimaksud. Jangan sampai ketika kita hadir di tengah-tengah tongkrongan kita bilang, ih, dia datang lagi. Ya, tongkrongannya dibubar karena kedatangan dia. Nah, ini nggak enak. Yang dimasukkan dengan akrab ini supel, terus mudah bergaul, dekatlah dengan manusia, baik keluarganya, baik tetangganya, orang di tempat kerjanya, dan di sekitarnya. Kalau akrab ini kan enak, terjalin persaudaraan yang kuat. Itulah keempat dari sifat yang bisa dijauhkan oleh Allah kita dari api neraka. Terakhir sebagai penutup, karena ini di bulan Ramadan, ingat Ramadan itu sebagai momentum kita untuk beribadah dan Allah memberikan garansi dijauhi kita dari api neraka. Walillahi utaqa'u minan nar kulla yaum kullalail, setiap malam Allah mempunyai nama orang-orang yang dibebaskan dari api neraka itu setiap malamnya. Ini di bulan Ramadan adanya. Allah banyak membebaskan orang-orang dari api neraka di malam bulan Ramadan. Logika sederhananya gini para jamaah, kita mempunyai tanggal 17 Agustus itu tanggal kemerdekaan kita. Tanggal kemerdekaan kita ini pasti dibarengi dengan yang namanya garasi. Orang yang sudah dipenjara, masa tahanannya dikurangi, bahkan dia dibebaskan. Nah, inilah analogi sederhana kenapa kita harus menganggap penting Ramadan. Karena siapa tahu kita atau orang-orang yang menginginkan dibebaskan dari api neraka, manfaatkanlah momentum Ramadan ini dengan baik. Dengan kita melakukan ibadah kepada Allah, melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Ramadan ini sangat penting. Ramadan ini sebagai hal yang agung, bukan biasa-biasa saja. Jangan sampai kita menjalankan Ramadan ini menganggapnya momentum tahunan. Adanya Ramadan ya sudah, ntar kita tahu Ramadan meninggalkan kita, ketemu lagi ya sudah, tanpa kita menganggap penting Ramadan ini. Pahami dengan baik bahwa Ramadan ini agung. Kalau ditanyakan oleh orang-orang yang sudah meninggal yang ada di dalam kuburan, ingin apakah dia ketika dihidupkan, dia menjawab ingin dipertemukan dengan bulan Ramadan. Sebagai kata penutup, Ramadan tidak akan memberikan yang terbaik untuk kita sampai kita memberikan yang terbaik untuk Ramadan. Semoga Allah memberikan kita kesehatan, panjang umur, dan Allah menjauhkan kita dari api neraka dan memberikan kebaikan kita di dunia dan kebaikan di akhirat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.